Halo, Shalom. Kita ketemu kembali dalam program khusus Arise and Shine setiap hari Rabu. Hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang luar biasa, tentang mujizat Tuhan di sebuah kota. Dan kita tahu bahwa kota ini adalah sebuah kota yang membuat kita mengerti inilah mengapa Tuhan banyak membuat mujizat di sini. Tapi sebelum kita mulai dalam program Arise and Shine, mari kita berdoa, kita minta pengurapan dan kuasa Tuhan turun buat kita. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan terus meneguhkan iman kami, karena kami mau bangkit bersinar buat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati telinga roh kami, mata roh kami, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya kekuatan roh luar biasa kepada kami. Dan kami semua punya iman terus dibangkitkan dan mengasihi Engkau lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu tanda yang ajaib di sebuah kota yang luar biasa. Dan disinilah Tuhan banyak mengadakan tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dan melihat bahwa ada sebuah kota ya di Nazaret yang bernama Kapernaum, saudara ya. Nah, kalau kita mendengarkan Kapernaum, ini luar biasa ya. Kota Kapernaum adalah kota mujizat yang paling banyak mereka mengalami apa yang Tuhan buat kepada mereka, saudara. Ya, di kota ini, kota Kapernaum, ya, ini sungguh mengagumkan karena kemajuan dari sebuah kehidupan spiritual yang sebenarnya mereka harus pegang, mereka harus alami. Karena sebenarnya di kota ini Tuhan banyak membuat tanda-tanda ajaib, mujizat. Dan oleh karena itu kita perlu belajar untuk melihat apa yang menjadi tertarik sampai Tuhan ada di sini. Nah, memang kita berkata bahwa di Kapernaum ini umur 2 tahun Tuhan sudah mulai tinggal di sini, dan tempat pertumbuhan Tuhan ini ada di kota ini, saudara. Ya, dia berkhotbah, dia melakukan banyak sekali tanda-tanda ajaib ini di kota ini. Jadi ini kota tempat di mana Tuhan bertumbuh, ya, dia mengalami kedewasaan di dalam kehidupannya dia di sini. Dan ini yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwa di sini di kota Kapernaum ini ya, Tuhan membuat banyak sekali tanda-tanda ajaib ya. Tuhan telah banyak melakukan tanda mujizat ya, dan dia sering mengajar di kota ini. Dia sering melakukan tanda-tanda yang besar, membangkitkan orang mati, mengusir orang roh jahat, dan membangkitkan orang-orang dari segala penyakit mereka. Banyak sekali yang Tuhan buat. Nah, oleh karena itu di kota Kapernaum Yesus telah menyembuhkan banyak orang yang mengalami penderitaan-penderitaan, saudara. Nah, kembali lagi, mengapa Tuhan melakukan di kota ini? Karena memang kota ini adalah kota tempat Tuhan dewasa, atau pertumbuhannya itu di kota ini, saudara. Nah, ada yang menarik karena kita perlu membahas di sini ya. Kota Kapernaum ini Yesus telah menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan-setan ya, yang membangkitkan orang yang sudah mati ya. Namun seperti halnya Korazim dan Betsaida, kota ini justru dikecam oleh Yesus. Ya, ini menarik untuk kita pelajari. Ini kota yang Tuhan membuat banyak sekali mujizat, tapi mengapa Tuhan mengecam kota ini, saudara? Nah, kita baca dulu di dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 23 sampai dengan 24. Mari kita belajar bersama-sama. Ini kota mujizat, kota yang banyak sekali mengalami mujizat Tuhan. Tetapi mengapa mereka mengalami mujizat, tapi Tuhan mengecam kota ini? Matius 11 ayat 23 sampai dengan 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman,
tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, kenapa ini menarik untuk kita bahas? Ini kota paling banyak mengalami mujizat Tuhan. Tapi mengapa di ayat Matius pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24 Tuhan malah mengecam kota ini? Tuhan bilang, "Hai engkau Kapernaum, apakah yang akan dinaikkan? Apakah engkau akan dinaikkan atau engkau akan mengalami apa?" Dan Tuhan berkata, "Sodom dan Gomora lebih tanggungannya lebih ringan daripada engkau." Wow. Sebentar Sodom dan Gomora dihancurkan, saudara. Ini kota mati. Tetapi Kapernaum ini Tuhan berkata lebih parah intinya dari Sodom dan Gomora. Ada apa? Mengapa sampai kota yang mengalami banyak mujizat ini Tuhan mengecam, saudara? Ya, karena Kapernaum telah mendapat kemewahan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa. Mereka mendengar Yesus mengajar dan mengadakan mujizat setiap hari. Tuhan mengajar di kota ini. Setiap hari Tuhan memberitahu sesuatu yang luar biasa di kota ini. Namun ada banyak penduduk di kota ini yang tidak bertobat dan percaya. Ini saudara poinnya. Mengapa Tuhan mengecam kota di mana dia mengadakan banyak mujizat? Ya, banyak tanda ajaib, bahkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa dalam firman-Nya dia ajarkan di kota ini. Ya, Tuhan mengecam kota Kapernaum karena orang-orang di sini, saudara, ya, mereka mengalami Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, tapi mereka tidak bertobat dan tidak percaya. Sehingga apa yang dikatakan Yesus tadi terbukti. Kenapa, saudara? Tahun 750, ya, kota ini hancur, saudara. Dan hari ini Kapernaum hanyalah sebuah situs arkeologi, tinggal reruntuhan saja. Ini sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu perhatikan, saudara. Yesus selalu kembali ke Kapernaum dan mengajar di kota Kapernaum ini. Kemanapun dia pergi, dia akan kembali ke kota ini, saudara. Ya, sebagai pusat kegiatannya dia setiap hari. Maka wajar jika kita melihat banyak pekerjaan yang Yesus lakukan di sini. Ya, Kapernaum menjadi kota di mana mujizat selalu terjadi. Semua orang tahu dan semua orang mendengar, bahkan semua orang mengalami tentang perbuatan Yesus. Lalu, kenapa Tuhan mengecam kota ini? Ya, ini yang menjadi peringatan buat kita semua. Ya, mungkin sebagai orang percaya kita selalu mencari mujizat, itu nggak salah. Tapi setiap kali engkau mengalami mujizat Tuhan, yang Tuhan minta adalah tunjukkan sikap pertobatanmu, tunjukkan sikap percayamu, karena itulah adalah bagian yang penting yang Tuhan ajarkan bagi kita dalam jiwa kita. Ya, jangan mengejar mujizat, saudara. Tapi kejarlah sang pembuat mujizat, percayalah kepada dia, bertobatlah kepada dia. Maka apa yang enggak engkau pikirkan, apa yang enggak pernah engkau dengar, apa yang engkau mungkin dalam pergumulan engkau enggak sebutkan pun, Tuhan datang, Tuhan berikan engkau mujizat. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita mungkin merasa nyaman tertidur, saudara, ya, dengan banyak mujizat, dengan banyak kenyamanan yang sudah Tuhan buat, kita merasa tertidur, kita ada di zona nyaman dan kita nggak sadar bahwa ini adalah puncak. Sebenarnya kita bisa menjadi juga seperti Kapernaum yang hanya tinggal di Tuhan kalau kita nggak benahi diri kita di dalam panggilan Tuhan. Nah, pelajaran rohani malam ini sangat luar biasa dalam program Arise and Shine. Kita belajar untuk melihat, saudara, bahwa di pusat kegiatan Tuhan, apapun yang dia lakukan dan dimanapun dia pergi, dia kembali ke kota ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada hal-hal yang dia melakukan kepada orang-orang ini, dan menarik untuk kita belajar bahwa Tuhan melakukan ini bukan untuk supaya dia dipuji, ya, mencari perhatian, enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa memang ini adalah wujud dari kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Dia melakukan semua bukan karena ingin dibalas kasih, tapi dia punya kasih tanpa syarat. Ya, dia punya kasih agape yang luar biasa kepada orang-orang yang datang dan mencari dia. Setiap hari mereka mendengar firman Tuhan. Mereka tidak menyelaraskan hidup sesuai dengan hukum dan kaidah apa yang Tuhan inginkan. Ya, Kapernaum tegas menyiratkan paradigma ilahi bahwa jika Anda melakukan kesalahan karena tidak tahu, Anda masih bisa diampuni. Jika Anda sudah banyak mendengar kebenaran firman Allah dan menerima anugerahnya, tapi selalu saja menolak kebenarannya dengan sengaja dan berbuat yang salah, ya, Anda akan jatuh dalam hukuman. Jadi Kapernaum adalah sebuah tempat di mana Tuhan mau supaya orang-orang yang mengalami mujizat itu mengalami dia.
Mereka datang bukan karena mujizat, karena kenyataan waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ya. Orang-orang ini akhirnya betul mereka tidak punya hati kepada Tuhan karena terbukti waktu Tuhan ya disalibkan, malah mereka yang justru mengecam dia, dan mereka semua bersama-sama untuk mau berkata, bunuhlah dia atau salibkanlah dia. Saudara, kadang-kadang iman itu akan teruji saat kita sudah sebenarnya mulai di zona nyaman, saudara. Ini saya ingin katakan, kalau engkau sudah ada di zona nyaman, ini ujian imanmu lagi diuji oleh Tuhan. Orang-orang di Kapernaum ini mereka mengalami sekali banyak mujizat Tuhan. Mereka sudah mengalami banyak sekali yang Tuhan buat. Dan rupanya mereka sudah tinggal dalam zona kenyamanan. Dan ini yang kita mesti belajar di sini, bahwa Tuhan mau waktu engkau mengalami mujizat, engkau harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau semakin merendahkan hati, engkau semakin mengalami dia, ya. Karena mujizat yang Tuhan lakukan bukan supaya diakui oleh orang, tetapi memang dia punya kasih yang tak terbatas. Waktu orang-orang datang dengan banyak sekali masalah persoalan, kasih Tuhan itu muncul kepada mereka. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar untuk melihat dengan hati Tuhan. Bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan waktu engkau mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan ya, bahwa ada banyak hal yang orang-orang itu udah mencari ilah-ilah mereka. Mencari dan berusaha mendapatkan kesembuhan, kelepasan dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang mereka berharap bisa memberikan. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Tuhan datang memberikan mujizat kepada mereka. Nah, mari, menarik untuk kita melihat begini, ya, ada banyak hal di dalam kitab Matius, ya. Kurang lebih di kota ini Tuhan mengadakan mujizat di dalam 4 Injil ini, ya. Di kitab Matius kurang lebih ada 24 tanda keajaiban mujizat Tuhan yang Tuhan buat di kota ini. Dan di dalam kitab Markus kurang lebih ada 20 tanda mujizat yang Tuhan buat di kota ini. Dan di dalam kitab Lukas kurang lebih ada 9-10 tanda mujizat yang Tuhan buat di kota ini, ya. Dan kemudian di dalam Injil, dalam kitab Lukas tadi, saudara, ada 9 sampai dengan 16 bahkan 18 tanda mujizat Tuhan terjadi di kota ini. Dan di kitab Injil Yohanes, ya, kurang lebih 9 sampai dengan 10 mujizat Tuhan. Kebayang nggak kota ini setiap hari melihat mujizat Tuhan. Nah, yang menarik untuk kita belajar ada poin-poin yang lain lagi, bahwa awalnya karena mereka sangat membutuhkan Tuhan, mereka menaruh ada 3 prinsip untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, mereka berharap kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, mereka taat, ya, karena waktu Tuhan bilang, pulanglah, anakmu disembuhkan, dan itu yang mereka alami, saudara, ya. Yang pertama, mereka menaruh harap kepada Tuhan. Yang kedua, mereka taat kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga, mereka mendengar, dan apa yang Tuhan katakan mereka ikuti. Jadi 3 poin ini, mendengar, ya, yang terakhir ketiga ya tadi, yang kedua taat, dan yang pertama naruh harap. Jadi ini juga mungkin kita harus ambil di dalam perbuatan kita setiap hari kita kepada Tuhan, iman kita. Untuk melihat tanda ajaib mujizat Tuhan terjadi adalah kita satu, menaruh harap kepada Tuhan. Berharap bahwa akan terjadi mujizat, sungguh-sungguh mencari dia. Berdoa dan berpuasa, saudara, ya. Yang kedua, taat. Ya, taat. Waktu Tuhan bilang kepada mereka, ya, kamu harus pergi ke sini, kamu harus mandi di kolam ini. Apapun yang Tuhan katakan mereka lakukan, saudara, ya. Dan itu terjadi mujizat. Dan yang ketiga adalah mereka mau mendengarkan. Belajar mendengar dengan tajam, ya, mendengar apa yang Tuhan perintahkan atau instruksikan. Ini luar biasa. Nah, ini contoh untuk kita melihat bahwa di kota Kapernaum ini Tuhan mengadakan banyak mujizat karena mereka tadi, ya, belajar untuk apa? Menaruh harap kepada Tuhan. Yang kedua, mereka taat. Yang ketiga, mereka belajar mendengarkan apa jadi instruksi Tuhan. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan mengecam kota ini karena mereka ada di zona nyaman dan mereka tidak mau bertobat dari perbuatan mereka yang salah.
Nah, kita mesti belajar untuk melihat bahwa hari-hari ini bukan saja kita berdoa setiap hari Tuhan adakan mujizat, tetapi saya minta saudara mari dengan saya kita sepakat bersatu hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pengurapan, minta minyak yang baru, minta kuasa Tuhan. Karena waktu kita tinggal di dalam pengurapan dan kuasa Tuhan, maka otomatis kuasanya nyata buat kita. Waktu saudara sudah pernah mengalami mujizat Tuhan, saya percaya semua kita pernah dan sudah mengalami mujizat Tuhan. Ya, apapun dan tahun berapapun, saudara sudah mengalami mujizat Tuhan. Tapi pertanyaan saya sampai hari ini, apakah saudara sudah melakukan kebenaran ini? Tinggal di dalam Dia, tetap di dalam Dia, ada di dalam Dia, dan bergerak di dalam Dia. Karena itu yang Tuhan mau. Makanya contoh mengapa Tuhan mengecam ya Kapernaum ini, karena ini orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dan mereka mengenal Dia secara langsung. Ya, karena Tuhan bahkan menumpang di rumah Sakeus dan seterusnya. Ya, Tuhan memberi diri bersahabat dengan mereka. Tapi rupanya mereka lebih mencintai hidup tinggal dalam dosa daripada tinggal di dalam kebenaran-kebenaran firman. Kalau saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, harusnya kita mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena Tuhan ingin saudara melihat kepada cara Tuhan melakukan atau menguji kita. Ya, jadi kalau kita mengalami mujizat, pasti ada ujian-ujian pemurnian untuk kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Hari ini, mari berdoa kepada Tuhan supaya engkau tetap ada di dalam hadirat-Nya, mengasihi Dia lebih lagi, mencintai Dia lebih lagi, dan berjalan dengan Dia lebih lagi. Bukan mujizatnya yang kita cari, tapi kita mencari sumber mujizatnya. Kalau hari ini kita belajar dari Kapernaum, yang Tuhan tegur karena mereka akhirnya tidak melakukan kebenaran firman, biarlah hari ini adalah teguran juga buat kita untuk kalau kita mengalami mujizat, kita melakukan firman Allah. Sampai kapanpun iman saudara tetap bertumbuh dalam Dia dan tetap mengasihi Dia. Stay tune di sini, kita akan kembali. God bless you.